Seseorang menekan buluh ke tanah liat basah di sebuah gundukan gurun Irak Selatan, lalu pergi. Dan sekeping tanah sebesar kelapak tangan itu tergeletak lebih dari 4.000 tahun. Permukaannya penuh guratan segitiga kecil dari tangan yang wajahnya tak akan pernah kita ketahui. Di antara guratan itu, sebuah kata muncul berulang, dan ketika akhirnya dibaca, kata itu menyebut sekelompok makhluk yang katanya turun dari langit. Apakah ini sekedar mitos para dewa yang lumrah di setiap peradaban kuno? Atau, seperti diklaim Zecharia Sitchin, sebuah catatan harfiah tentang pendatang dari luar bumi? Dan jika benar yang kedua, seluruh kisah asal-usul kita perlu ditulis ulang. Keping-keping semacam ini muncul dari kota-kota bertembok, seperti Uruk, Ur, dan Lagash, di tanah mengapit sungai Tigris dan Efrat yang kini kita sebut Irak. Dan disinilah, di catatan tertua umat manusia, sebuah nama menunggu untuk kita telusuri lebih dalam, Anunnaki. Namun teka-teki itu bermula tepat di sini. Pada tablet-tablet ini muncul nama Anunnaki, kumpulan dewa besar dalam kosmologi Sumeria Akkadia yang menetapkan takdir. Dan pada abad ke-20, seorang penulis bernama Zecharia Sitchin membaca teks yang sama dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia melihat katanya bukan dewa, melainkan astronot. Maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya dicatat pada tablet-tablet itu tentang penciptaan? Benarkah Anunnaki adalah pendatang dari langit? Atau itu tafsiran modern yang ditumpangkan di atas kepercayaan kuno? Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami lebih cermat apa yang tersimpan di tanah liat itu. Peradaban Sumer akhirnya runtuh pada awal milenium kedua sebelum Masehi, ditaklukkan bangsa-bangsa yang lebih kuat, Akkadia dan kemudian Babilonia. Namun kepunahan sebuah bangsa, seperti sering kita lihat, tidak selalu berarti kepunahan warisannya. Salah satu warisan itu muncul dari tanah Khorsabat Irak, situs yang di masa kuno bernama Dur Sarukin, Benteng Sargon. Untuk memahami apa yang tersimpan di sana, kita perlu kembali ke pertengahan abad ke-19, ke sebuah proyek penggalian yang sumbernya sendiri tidak sepenuhnya sepakat. Ada dua versi yang beredar. Versi pertama menyebut penggalian dilakukan Oktober 1849 oleh seorang arkeolog Inggris yang tak bernama. Versi kedua, dengan bukti pendukung yang lebih kuat, mengarah pada ilmuwan Prancis Paul-Émile Botta yang pada 1843 menyingkap sisa istana Assyria, Istana Sargon II di Khorsabat. Dari reruntuhan itu, diperkirakan ditemukan sekitar 14 tablet batu bertuliskan cuneiform, sistem tulis paku yang ditekankan ke tanah liat, yang berkembang menjelang akhir milenium keempat sebelum Masehi. Tablet-tablet itu, seperti kita duga, menceritakan kisah tentang penciptaan manusia, yang paling tua yang pernah kita kenal. Di dalamnya digambarkan sekelompok makhluk kuat, sosok yang dilukiskan sebagai dewa atau orang langit, bermata bersinar, memancarkan aura dan getaran dari dunia lain, yang diyakini terhubung dengan bintang-bintang di langit. Mereka menamainya Anunnaki. Anunnaki, yang konon berarti yang dari surga datang ke bumi. Namun perhatikan celahnya. Makna kuno itu seperti pola yang akan berulang, kelak dibaca ulang menjadi sesuatu yang teramat harfiah. Bagaimana pergeseran satu terjemahan bisa membuka pintu selebar itu? Itulah yang perlu kita telusuri berikutnya. Untuk memahami dari mana klaim ini bermula, kita perlu kembali ke masa pemerintahan Gudea, penguasa Lagash, sekitar tahun 2144 hingga 2124 sebelum Masehi, pada dinasti ketiga bangsa Ur. Dari sanalah penggunaan istilah tersebut yang paling awal diketahui berasal. Masuklah kini seorang penulis bernama Zecharia Sitchin, yang menghabiskan sekitar 30 tahun mempelajari tablet-tablet kuno, lalu menerbitkan bukunya pada tahun 1976 berjudul The 12th Planet, atau Planet ke-12, jilid pertama dari seri Earth Chronicles. Dalam buku itu, ia menafsirkan bahwa para dewa yang disebut Anunnaki adalah pengungsi dari dunia lain, gagasan yang belakangan dikenal sebagai Ancient Astronaut Hypothesis, atau hipotesis astronot kuno, keyakinan bahwa makhluk luar angkasa pernah mengunjungi peradaban purba. Menurut pembacaan Sitchin, tablet-tablet ini bercerita tentang dewa penciptaan. Bahkan sang pencipta dalam kitab Kejadian, Taman Eden, Adam dan Hawa, semuanya ditafsirkan sebagai karya makhluk dari dunia lain. Dan ras manusia, katanya,
dibentuk lewat manipulasi genetik oleh makhluk yang datang ke bumi. Namun para ahli Sumerologi mengambil jarak. Bacalah epos Atrahasis, kisah Akkadia tentang penciptaan manusia untuk menggantikan kerja para dewa. Di sana, Anunnaki bukan astronot, melainkan kumpulan dewa besar yang menetapkan takdir. Persis makna yang dipahami peradaban itu sendiri. Sebuah bacaan yang, sepanjang esai ini, akan terus berdiri berhadapan dengan tafsir Sitchin. Dan pada titik inilah ketegangannya terletak. Satu teks yang sama dibaca dua cara, sebagai catatan dewa oleh peradaban yang menulisnya, dan sebagai jejak alien oleh pembaca modern. Lalu bagaimana kita memilah mana yang teks katakan dan mana yang kita tumpangkan ke atasnya? Tafsiran itu melangkah kian jauh dari tanah liat. Dari lempeng-lempeng kuniform yang sama, Sitchin membaca bahwa mereka datang dari sebuah planet bernama Nibiru yang katanya berdiam di tepi tata surya. Sebuah benda langit yang, seperti kita duga, tak pernah disebut para Sumerolog sebagai apapun selain metafora. Nibiru, dalam tafsiran itu, digambarkan berkali lipat lebih besar dari diameter bumi dan memasuki orbit dekat kita setiap 3.600 tahun sekali. Planet ini konon kaya oksida besi, sedemikian berlimpah sehingga sungai dan danaunya pun tampak berwarna merah. Kelimpahan besi itulah yang dalam narasi tadi merusak atmosfer Nibiru dan membuatnya tak lagi bersahabat bagi kehidupan. Sumber daya menipis, makanan berkurang, dan bangsa yang canggih itu perlahan tersudut oleh planetnya sendiri. Teknologi mereka yang oleh Sitchin dilukiskan sebagai perpaduan alkimia dan sihir membutuhkan satu elemen agar bekerja, emas. Logam yang sifatnya murni dan yang, menurut narasi ini, mampu menahan radiasi kosmik serta memperbaiki lapisan pelindung planet. Ada satu titik yang bisa diverifikasi di luar mitos. Emas memang dipakai dalam teknologi antariksa. NASA atau Badan Antariksa dan Aeronautika Amerika Serikat melapisi sebagian perangkatnya dengan foil berlapis emas untuk bertahan dari radiasi. Sebuah fakta teknis yang lalu dipinjam untuk menopang narasi. Namun kita perlu berhati-hati membaca lapisan. Sebuah fakta teknis yang benar tidak otomatis membuktikan asal-usul yang mengelilinginya. Emas langka di planet itu, dan dari kelangkaan inilah alasan mereka datang ke bumi akan dibangun. Kemana logam itu menuntun cerita? Dari sinilah kisahnya berlanjut ke sebuah gambaran yang memukau. Makhluk yang menjelajah alam semesta dengan pesawat ketika bumi masih purba, lalu menemukan satu planet yang kaya akan emas. Mereka konon mendarat di bumi yang masih liar, dihuni mamut, reptil purba, dan kera, lalu memilih Mesopotamia, dataran yang diapit kedua sungai besar dekat Teluk Persia, sebagai tempat tinggal sementara untuk menambang emas. Dalam narasi ini, mereka membangun kota indah bernama Eridu, dijuluki Stasiun Bumi 1, dan sebuah taman yang dipenuhi buah dan hewan, yang mereka namai Taman Eden. Nama itu terasa familiar, bukan? Justru pada titik ini, tafsir modern mulai menumpang di atas nama-nama yang jauh lebih purba. Namun para Sumerolog membaca teks aslinya dengan lebih cermat. Samuel Noah Kramer, penerjemah tablet-tablet paku itu, bersama Jen Botero, menunjukkan bahwa dalam Atrahasis, manusia dibentuk untuk memikul kerja para dewa, dan mereka menambahkan lapisan yang jarang kita dengar. Teks itu berbicara dalam bahasa ritual, bukan laporan pertambangan, sehingga sosok penambang budak sepenuhnya lahir dari pembacaan modern. Artinya, motif emas dan taman surga bisa dibaca dua cara, sebagai jejak kunjungan luar angkasa atau sebagai mitos penciptaan yang lahir dari kerja keras petani sungai. Dan dari selisih tafsir inilah muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang tersimpan di dalam tablet-tablet yang terkubur itu? Dalam pembacaan ulang yang sudah kita telusuri, para pendatang itu tidak sendiri. Mereka konon membawa ras lain sebagai budak yang disebut Igigi, yang melakukan kerja paksa menambang emas. Dan kerangka kisah ini patut dicermati, menggemakan tradisi tertulis Babilonia dari abad ke-18 sebelum Masehi. Untuk memahami dari mana motif kerja paksa ini datang, kita menoleh lagi ke epos Atrahasis. Di dalamnya ada detail yang belum kita sentuh. Para dewa rendahan, yang disebut Igigi, memberontak, membakar peralatan kerja mereka, lalu mengepung kediaman Enlil di tengah malam, muak pada beban yang tak berkesudahan. Dari kemarahan itulah gagasan menciptakan pengganti muncul.
Persoalannya terletak di sini. Dalam pembacaan modern, pemberontakan itu dibingkai sebagai tragedi perang pertama di bumi. Igigi kalah, dimusnahkan, dan penciptaan manusia lewat rekayasa genetik menjadi solusi para penambang yang kehilangan budak. Namun, Sumerolog seperti Samuel Noah Kramer dan Jane Botero membaca teks yang sama sebagai kosmologi, bukan catatan sejarah. Dewa yang menetapkan takdir, bukan astronot yang menambang. Dua pembacaan, satu tanah liat yang sama. Yang satu melihat memori perbudakan antar bintang. Yang lain melihat manusia purba menjelaskan mengapa mereka harus bekerja. Pertanyaannya lalu bergeser. Mengapa gagasan bahwa kita diciptakan sebagai budak terasa begitu memikat untuk dipercaya? Di antara lempeng tanah liat yang terkubur berabad-abad, epos Atrahasis menyimpan bukan hanya kisah penciptaan, tetapi juga detail yang jarang dikutip. Manusia dibentuk dari tanah liat yang dicampur darah seorang dewa yang disembelih. Dan dari citra pencampuran inilah, tafsiran modern mulai bekerja. Dalam pembacaan Sitchin, teks itu bercerita bahwa sebelum manusia ada, sudah tercipta banyak makhluk hasil rekayasa yang dianggap belum sempurna, hingga sebagian dimusnahkan. Lalu DNA mereka digabungkan dengan DNA Homo erectus atau manusia purba, sehingga lahirlah Homo sapiens. Hasil persilangan itu, dalam narasi tersebut memuaskan. Manusia cukup kuat untuk kerja tambang, cukup cerdas untuk tugas rumit. Sebuah tablet yang ditemukan di Irak menyebut manusia pertama bernama Adamu, yang dalam bahasa Ibrani menjadi Adam. Namun perlu diingat, ini adalah tafsiran, bukan bacaan yang disepakati para Sumerolog. Dari sini muncul kisah lain, manusia yang tercipta dari tulang rusuk Adamu, yang mungkin merujuk pada Hawa. Namun Kramer dan Botero, seperti pola tadi, membaca lempung yang sama sebagai kosmologi kuno, bukan laporan laboratorium. Lalu pertanyaannya, dari mana asal makhluk yang katanya menciptakan kita? Menurut tafsir yang dibangun di atas teks-teks Mesopotamia, setelah manusia dibentuk, ia diajari kemampuan paling dasar, berbicara, bersosialisasi, berkebun, menulis, hingga membangun rumah dari tanah liat dan batu. Semua itu, konon, agar manusia bisa melayani. Dalam artefak, sosok itu selalu digambarkan tinggi luar biasa dan sangat kuat, membawa senjata canggih untuk menghalau pemberontakan. Sehingga, dalam pembacaan ini, manusia menganggap mereka dewa yang disembah dan dilayani. Manusia lalu ditempatkan di tambang dan berbagai titik di seluruh wilayah itu. Namun ada anomali dalam narasi ini. Pada mulanya manusia disebut steril, tak dapat berkembang biak, dirancang sekali pakai, bukan untuk berlanjut. Lalu, seiring melonjaknya permintaan tenaga kerja di pertambangan, genetik manusia, konon, direkayasa kembali agar mampu bereproduksi. Sebuah logika yang terdengar sangat modern, dan dari keakraban itulah kita perlu bertanya, dari mana bentuk cerita ini berasal? Dalam pembacaan ini, para dewa mulanya menerima kehadiran manusia, bahkan mengizinkan mereka tinggal di Eridu, salah satu kota tertua, dan mengunjungi apa yang kelak dikenang sebagai Taman Eden. Namun izin itu, konon, datang dengan satu syarat sederhana, jangan bereproduksi terlalu banyak. Dalam tafsir ini, perintah itu dilanggar. Populasi manusia membludak sampai para dewa terpaksa mengusir mereka dari kota dan dari kebun, melempar mereka ke alam liar. Dan dari titik inilah, kata para pendukung teori ini, kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surga konon bermula. Yang membuat pembacaan ini memikat, manusia di alam liar dikatakan berevolusi kian cerdas, bertahan, membangun peradaban di negeri-negeri jauh di luar sana. Sementara yang tinggal dipercaya mengasuh keturunan sang dewa, dan dari hubungan terlarang lahirlah anak campuran, keturunan raksasa zaman purba. Susunannya rapi, satu perintah, satu pelanggaran, satu pengasingan, lalu kelahiran raksasa. Semuanya mengalir seperti epos yang sudah kita kenal. Namun, apakah kesesuaian yang begitu mulus ini menyingkap sumber yang sama, atau menandai sebuah tafsir yang menempel di atas teks kuno? Pertanyaan itulah yang menuntun kita ke lapisan berikutnya. Dalam tablet-tablet cuneiform itu, yang goresannya ditekan ke tanah liat sejak akhir milenium keempat SM, tercatat 7 sosok utama: Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, Inanna, dan Utu. Di puncaknya berdiri Anu, dan menurut kaligrafi Akkadia, ia lebih dari sekedar penguasa.
ia personifikasi surga itu sendiri. Anu dipuja hampir di setiap kota, dari Uruk hingga Ur, sebagai dewa tertua dengan kebijaksanaan tanpa batas. Ia berpasangan dengan Ki, sang bumi, dan dari persatuan langit dan bumi inilah lahir istilah Anunnaki, yang secara harfiah berarti anak langit dan bumi. Namun justru di titik ini godaan tafsir itu muncul. Sebuah frasa yang semula berarti anak langit dan bumi, konon bisa dibengkokkan maknanya menjadi sesuatu yang teramat harfiah. Cukup satu terjemahan bergeser, dan seluruh langit mitologi kuno itu seolah membuka pintu bagi kemungkinan yang begitu memabukkan. Dalam kosmologi Sumeria, tokoh yang paling awal muncul adalah Enlil, penguasa udara, angin dan badai, yang bertugas menjaga jarak antara langit dan bumi. Sebab sebelum ia lahir, keduanya belum terpisah. Enlil dianggap begitu suci, sehingga dewa lain pun tak sanggup memandangnya. Ia memegang tablet takdir, lempeng yang berisi nasib para dewa dan manusia, simbol otoritas tertinggi. Dalam beberapa prasasti, ia bergelar Father of the Black-Headed People, atau Bapa Orang Berkepala Hitam. Adiknya Enki, dewa lautan dan sungai, adalah pelindung Eridu, kota tua di selatan itu, yang ia jaga selama ribuan tahun. Dialah dalam epos Atrahasis atau kisah Akadia tentang penciptaan, yang diperintahkan membentuk manusia untuk memikul kerja para dewa. Godaan tafsir yang sama bekerja di sini. Istilah rekayasa genetik yang kerap muncul di pembacaan modern terdengar begitu memikat. Padahal teks Sumeria memakai bahasa yang jauh lebih bersahaja. Enki mencelupkan dan membentuk, kata kerja seorang perajin tembikar. Benarkah laboromen yang tertulis? Ataukah kita yang menaruh mimpi kita ke dalam kerja tangan seorang pengrajin? Di dalam Atrahasis yang sama, epos yang menyisahkan lahirnya manusia sebagai pengganti tenaga para dewa itu, disebutkan bahwa sebelum kita ada, telah tercipta beragam makhluk unik, dan Enki, sang pencipta, kemudian menikahi Ninhursag, yang turut membangun peradaban bersama Anu dan Enlil. Silsilah itu berlanjut. Nana, sang dewa bulan, penjaga kebijaksanaan yang konon mengajarkan astronomi kepada manusia. Lalu Utu, personifikasi matahari, pembela keadilan dan moralitas, yang kabarnya memiliki kereta suci menuju surga, sosok yang kecemerlangannya sanggup melenyapkan dunia. Namun di titik inilah keindahan sekaligus jebakannya. Setiap sosok dalam silsilah ini, dewa bulan yang mengajar ilmu, dewa matahari dengan keretanya, bisa dibaca sebagai puisi kosmologi kuno atau sebagai jejak pengunjung dari langit. Teksnya satu, tetapi pintu tafsirnya, seperti selalu, terbuka kedua arah. Di sisi lain langit yang sama, cerita ini mengenal sepasang saudara kembar. Utu, sang dewa matahari, dan Inanna, dewi kesuburan, dewi perang, sekaligus kekuatan politik, yang dalam sebagian catatan disebut Ratu Surgawi. Begitu terkenalnya ia hingga masyarakat Akadia, Babilonia, dan Assyria mengadaptasinya dengan nama Istar. Dalam tablet-tablet tanah liat, tafsiran modern kembali menumpuk di atas kepercayaan kuno. Konon, setelah manusia kelebihan populasi dan kawin silang merebak, Enlil yang telah menggantikan ayahnya, memimpin para dewa besar penetap takdir menjadi murka. Ia memastikan tak akan pernah ada manusia yang naik tahta. Dari kemurkaan itulah kisah bergerak menuju bencana. Bertahun-tahun kemudian, Nibiru kembali memasuki siklus 3.600 tahunnya dan mendekati orbit bumi. Planet dengan gravitasi begitu kuat hingga seperti tadi mengacaukan matahari dan bumi. Momen inilah yang, dalam narasi itu, menjadi kehancuran peradaban awal manusia. Namun para ahli seperti Jean Botero mengingatkan, dalam kosmologi aslinya, murka Enlil dan Airbah adalah bahasa mitos, bukan laporan orbit. Ia menambahkan bahwa dalam teks, keputusan Airbah diambil dalam sidang para dewa, sebuah adegan pengadilan, bukan tabrakan benda langit. Lalu pertanyaan itu menggantung, bila sebuah banjir memang pernah datang, dari langit manakah ia turun? Ada sebuah teks yang jarang kita dengar, sebuah tulisan kuno bernama Kolbrin, yang konon ditemukan di Skotlandia. Di dalamnya, sebuah benda langit disebut dengan satu kata yang menggetarkan, Sang Penghancur. Terjemahannya berbunyi, bahwa manusia melupakan hari-hari Sang Penghancur, bahwa hanya orang bijak yang tahu kemana ia pergi, dan bahwa ia akan kembali pada waktu yang ditentukan,
bertubuh api yang ganas, bentuknya tak pernah stabil. Sebagian sumber mengklaim teks semacam ini sengaja dihilangkan dari Alkitab, sebagaimana konon gulungan laut mati. Namun di titik inilah kehati-hatian dituntut. Klaim tentang penyembunyian tetaplah klaim, bukan bukti. Ia belum terverifikasi. Lalu datang lapisan yang berbeda, sains. Pada tahun 2017, NASA menerbitkan artikel tentang kemungkinan sebuah planet raksasa, sekitar 10 kali massa bumi, mengorbit 20 kali lebih jauh dari matahari dibanding Neptunus. Objek itu, planet 9, diduga bersembunyi di tepi terluar tata surya, sebuah kandidat planet raksasa. Namun perhatikan celahnya, sebuah planet hipotetis yang dicari astronom, tidak sama dengan sang penghancur dalam mitos. Fakta astronomi tak otomatis mengesahkan ramalan kuno. Di dalam narasi yang sama, ada satu detail yang jarang kita perhatikan. Nibiru itu biasanya lewat dalam orbitnya tanpa merusak apapun. Namun, pada satu perlintasan, tablet-tablet itu mencatat sebuah bencana. Dan bencana itu, konon, diawali oleh keanehan yang terukur. Keanehan itu, menurut tafsir tersebut, berupa bintik-bintik hitam di permukaan matahari, medan magnet bumi yang melemah, lalu suhu yang meningkat hingga es di kutub mencair. Deretan gejala ini seolah menyerupai bahasa sains modern, dan disitulah letak daya pikatnya. Puncaknya adalah air laut yang naik menciptakan air bah di mana-mana. Tablet menuliskan, bumi bergemuruh seolah mengerang kesakitan. Dan pada malam sebelum bencana, sang benda langit terlihat bagai bintang yang bercahaya. Citra puitis yang kemudian dibaca ulang sebagai catatan astronomi. Banjir yang menimpa Eridu, kota tua yang sudah kita kenal itu, dikenal sebagai Eridu Genesis. Namun, tablet yang mencatatnya banyak yang hancur, sehingga yang tersisa hanyalah potongan-potongan. Artinya, kisah utuhnya harus disusun kembali dari serpihan yang tak lengkap. Dan dari serpihan itu terbaca satu motif yang menghantui. Bencana dipandang sebagai kesempatan membersihkan bumi dari manusia yang dianggap tak layak. Motif banjir penghakiman ini, yang bergema pula dalam epos Akkadia Atrahasis, akan membawa kita pada pertanyaan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Dalam narasi versi Sitchin, sebelum bencana datang, lapisan es raksasa di kutub selatan bertabrakan dengan longsoran es yang meluncur ke laut, dan dari tumbukan itu lahirlah tsunami besar. Air bah yang bergerak ke utara, menyapu pertambangan emas di Afrika, hingga akhirnya menenggelamkan Eridu, kota yang mungkin kini terbenam di dasar Teluk Persia. Namun retakan halus itu terasa di sini, sebab kisah air bah memang ada di teks kuno, epos Atrahasis yang telah kita kenal. Yang berubah bukanlah peristiwanya, tetapi tafsirnya. Banjir mitologis dibaca ulang sebagai bencana geofisika yang terukur, lengkap dengan gletser dan tsunami yang tak sekata pun tertulis di tanah liat. Dan pada titik hening inilah kesadaran itu mengendap. Bencana dalam teks aslinya lahir dari kehendak para penetap takdir, bukan dari tabrakan gletser. Artinya, narasi astronot kuno tumbuh bukan dari apa yang ditulis di tanah liat, melainkan dari cara kita membengkokkan apa yang ditulis. Lalu pertanyaannya bergeser, siapa yang sungguh bicara di balik air bah itu? Pada satu tablet tanah liat, tangan yang menekan kuniform itu mencatat sesuatu yang membekas. Kegelapan di siang hari, bulan seolah ditelan monster, dan bumi yang bergetar dengan kekuatan yang belum pernah dikenal. Teks itu melanjutkan, awan hitam muncul dari cakrawala. Cahaya berubah menjadi gelap, guntur menggelegar, dan kilat menerangi langit. Lalu, pada hari yang tidak terlupakan itu, air bah dengan raungannya dimulai. Sebuah kehancuran yang direkam dengan detail yang mengejutkan. Dalam kisah itu, sang dewa Enki menyaksikan bencana dan merasakan simpati atas ciptaannya, lalu memerintahkan orang-orang pilihannya membangun perahu. Salah satunya bernama Ziusudra, sosok yang dalam banyak pembacaan disejajarkan dengan Nabi Nuh, membangun bahtera besar untuk menyelamatkan binatang dan sisa umat manusia. Namun pada titik ini, versi-versi mulai bercabang. Sebagian catatan mitologi menyebut banjir itu lahir dari kemarahan para dewa atas manusia yang melanggar batas populasinya. Tema yang bergema dengan Atrahasis yang berulang kita sebut. Perhatikan, di versi ini kegaduhan manusialah, bukan jumlahnya semata, yang membuat para dewa tak bisa tidur. Ziusudra kerap disebut raja yang saleh. Namun pada tablet rusak bernama Pecahan Skien,
Ada petunjuk bahwa ia seorang pendeta Enki yang menerima peringatan dan diperintahkan membangun Bahtera. Satu nama, dua identitas. Dan yang belum terjawab, apakah kita membaca sejarah atau membaca ulang sejarah lewat kacamata kita sendiri? Dalam versi Sumeria itu pula, Ziusudra berlayar di atas bahteranya selama 7 hari 7 malam, di tengah hujan lebat dan badai yang melanda tanpa henti, mengangkut binatang, keluarganya, dan segelintir manusia yang tersisa dari daratan yang tenggelam. Ketika badai akhirnya reda, hujan lebat masih berlanjut, dalam ingatan yang tercatat sebagai 40 hari siang dan malam. Yang memikat kita bukan detailnya, melainkan gaungnya. Kisah air bah ini tercatat hampir di setiap peradaban di bumi, meski dengan versi berbeda-beda. Dalam versi mitologi kuno, setelah 40 hari terapung, Dewa Utu menemui Ziusudra yang bersujud dan mempersembahkan seekor lembu dan seekor domba. Di sini pola yang sama muncul, korban, pengampunan, dan seleksi atas siapa yang layak melanjutkan kehidupan. Anu dan Enlil, dua dari deretan dewa penetap takdir dalam kosmologi asli, murka kepada Enki karena peringatannya menyelamatkan Ziusudra. Namun sang penyintas memohon maaf, dan keduanya luluh, bahkan menganugerahi Ziusudra kehidupan abadi karena melestarikan hewan dan segelintir umat manusia. Dan pada titik ini, pertanyaan itu berbalik menghadap kita. Yang memikat kita mungkin bukan bukti bahwa air bah pernah terjadi, melainkan cermin dari hasrat kita sendiri. Kebutuhan untuk merasa dipilih, diperingatkan, dan diselamatkan dari kepunahan. Setelah bencana itu surut, sang tokoh yang selamat yang dikenal sebagai Atrahasis, konon ditempatkan di negeri seberang laut bernama Dilmon, tanah tempat matahari terbit dari timur. Sebuah akhir yang tenang, hampir menyerupai surga. Namun pada tahap ini, nama-nama mulai bergeser. Dalam versi Akkadia yang tercatat dalam epos Gilgamesh, sang tokoh selamat tak lagi disebut Ziusudra, melainkan Utnapishtim, satu kisah tetapi berlapis bahasa, berlapis peradaban. Dan motif banjirnya pun berbeda. Dalam versi ini, Dewa Enlil, sang penasihat, mengeluh bahwa manusia terlalu banyak membuat keributan, sudah tak dapat ditoleransi, lalu mengusulkan kepada dewa-dewa lain untuk melenyapkan seluruh umat manusia dengan air bah dalam waktu singkat. Adalah Enki, dewa yang bersimpati pada manusia, yang membisikkan peringatan lewat dinding gubuk, bukan langsung kepada Utnapishtim, lalu memerintahkannya membangun perahu besar. Perhatikan pola yang sama seperti anomali tadi. Satu inti cerita, dituliskan ulang lintas bangsa, dan pertanyaannya menjadi, siapa sesungguhnya mewarisi kisah siapa? Pada titik ini, dua bahasa yang sama sekali berbeda bertemu. Sampel inti es yang diambil dari Greenland dan Antartika menunjukkan bahwa pada puncak zaman es terakhir, permukaan laut berada 425 kaki lebih rendah daripada ketinggiannya sekarang. Sebuah data keras, terukur, dan bisa diuji ulang. Yang dianggap paling menentukan untuk membuktikan banjir besar itu benar terjadi adalah indikasi kenaikan air laut yang sangat cepat setelah banjir surut. Namun perhatikan, bukti geologis ini berdiri sendiri. Ia tidak butuh dewa, tidak butuh astronot, tidak butuh siapapun turun dari langit. Di atas fondasi banjir yang nyata inilah tafsiran modern menumpuk lapisannya. Ada baris yang bercerita tentang para penyintas yang membangun kembali pelabuhan sesuai posisi bintang. Sebuah baris yang diterjemahkan berbunyi, "Biarkan bumi menjadi dataran dari cerminan langit." Sebuah kalimat puitis, bukan cetak biru teknis. Dan pada titik ini, cermin filologis itu retak. Kramer membaca teks yang sama sebagai kosmologi para dewa penetap takdir. Tafsiran lain membacanya sebagai perintah pulang ke sebuah planet. Data es tetap diam, netral, sementara kata-kata kuno seperti anomali tadi terus dibaca ulang oleh mata yang berbeda. Lalu, siapa yang sungguh bercermin pada siapa? Pada tahap ini, narasi tafsiran itu melangkah lebih jauh lagi. Piramida-piramida dan bangunan megah kuno di seluruh dunia, dari lembah Nil hingga Amerika Selatan, konon bukan karya manusia purba, tetapi penanda arsitektural yang ditinggalkan para pengunjung agar kelak bisa memandu mereka kembali ke bumi. Dalam versi ini, saat para tokoh mitos itu meninggalkan bumi, pengaruh mereka telah meresap ke setiap sudut peradaban hingga India dan Amerika Selatan. Dan sebelum pergi, mereka mewariskan pengetahuan, rancang bangun,
matematika, musik, tulis-menulis, astronomi, hingga tata pemerintahan. Kelengkapan daftar inilah yang menuntut kehati-hatian. Warisan yang begitu rapi terasa lebih mirip katalog modern ketimbang ingatan kuno. Dan pada tahap ini, tafsiran modern menyentuh soal kekuasaan. Manusia, katanya, diajari membangun monarki, pemerintahan yang mempertahankan garis keturunan, sehingga hanya keturunan hasil perkawinan silang atau manusia yang secara genetik dimanipulasi ulang yang layak memimpin. Sebuah teori tentang darah biru yang dijatuhkan sampai ke ranah biologi. Namun di antara bukti yang benar-benar tersimpan, tablet cuneiform yang ditekan ke tanah liat basah, daftar raja, catatan panen, tak satu pun bicara tentang peta pulang atau darah bintang. Yang tersisa adalah jarak sunyi antara apa yang dikisahkan dan apa yang tertulis. Dan pada celah itulah pertanyaannya bergeser. Bukan lagi siapa yang membangun, tetapi mengapa kita begitu ingin percaya bukan kita. Dalam pembacaan yang serupa dengan anomali tadi, raja-raja sepeninggal para dewa itu dibayangkan sebagai utusan yang memerintah menurut prinsip-prinsip kuno. Dari titik ini lahir spekulasi bahwa aturan menjaga garis keturunan murni bangsawan tak sekedar adat, melainkan skema pembiakan selektif yang dikendalikan dari kejauhan selama berabad-abad. Namun jarak antara teks dan tafsir kembali menganga. Ziggurat, menara kuil bertingkat yang dibangun sejajar rasi bintang, dalam pembacaan modern dijadikan mercusuar bagi kepulangan sang penjelajah. Padahal prasasti pembangunannya, seperti pada Ziggurat Ur, menyebut fungsinya dengan gamblang. Rumah tempat dewa turun menemui pendetanya, dan bukan landasan bagi apapun yang datang dari luar bumi. Dan mungkin di titik inilah keheranan yang paling jujur bersemayam. Sebuah menara tanah liat yang dibangun manusia untuk mendekati langit yang mereka takuti dan puja, kini dibaca ulang sebagai isyarat bagi sesuatu di langit yang menunggu untuk turun. Batu bata yang sama, arah bintang yang sama, hanya maknanya yang berpindah tangan. Dalam tafsiran itu, kemungkinan kembalinya Nibiru mendekati bumi masih terbuka, dan kepulangan para penakluk dari langit pun diperkirakan menyusul, untuk sekali lagi menegakkan kekuasaan atas ras yang, dalam kisah ini, konon mereka ciptakan sebagai budak. Gagasan ini pun tak hanya hidup di halaman buku. Pada tahun 2005, dunia perfilman sempat heboh oleh berita pencekalan sebuah film yang katanya bisa melunturkan keimanan manusia atas asal-usul penciptaannya. Film itu berjudul One Anunnaki, digarap sutradara John Gress, sosok yang bahkan tidak terkenal dan diketahui lebih kerap mengerjakan special effects, yaitu efek visual, ketimbang duduk di kursi sutradara. Film independen yang diniatkan sebagai trilogi ini menyerap naskahnya dari buku Sitchin tadi, dan dialektikanya pun menajam. Bagi sebagian orang, penjelasan itu terasa meyakinkan, bisa diterima nalar. Bagi banyak pihak lain, ia dianggap konyol dan mengada-ada. Namun perhatikan ironinya, teori itu kontroversial, dibantah, dipandang mengada-ada, tetapi tidak pernah dicekal. Sebuah gagasan yang menolak lenyap, bahkan ketika para ahli menyanggahnya. Lalu mengapa mitos begitu ulet bertahan? Ada satu babak akhir yang menarik dari perjalanan gagasan ini. Sebuah film berjudul One Anunnaki, yang mencoba menerjemahkan seluruh tafsiran itu ke dalam bentuk visual yang sangat detail. Dan di sekitarnya, seperti biasa, tumbuh sebuah cerita. Beredar cerita bahwa film itu dicekal, dibungkam, disembunyikan dari mata publik. Namun, menurut para mantan kru serta mereka yang pernah terlibat dalam produksinya, alasannya jauh lebih bersahaja dan manusiawi. Budget tidak mencukupi, dan proses produksi tidak bisa dilanjutkan. Bukan konspirasi, hanya anggaran yang habis. Dan pada titik itulah ironinya mengendap. Film itu kini bisa diakses dengan mudah di internet. Naskahnya bahkan diperjualbelikan bebas. Tak ada yang menyembunyikan apapun. Yang tersisa hanyalah kerinduan kita untuk percaya bahwa selalu ada sesuatu yang sengaja ditutup dari kita. Nama itu, yang lazim dieja dengan 2 huruf N, konon sanggup meruntuhkan iman dan meyakinkan kita bahwa manusia adalah ciptaan makhluk asing. Namun bila kita telusuri jejaknya dengan tenang, gaungnya terdengar jauh lebih sunyi daripada kehebohannya. Sebab penyembahan kepada dewa-dewi ini diyakini hanya berlangsung di era kuno. Bukti keberadaan sekte pemujaan setelahnya nyaris tak ada.
Alasannya bisa beragam, namun tampaknya setiap penyembah memelihara kultus tersendiri, terpisah satu sama lain, tak pernah menyatu menjadi satu gerakan besar. Maka kita kembali ke tepi jurang waktu 445.000 tahun dari mula perjalanan ini. Angka yang konon menandai awal segalanya. Kini ia terasa bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai layar tempat kita memproyeksikan kerinduan kita sendiri.